warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Rahmawati, NIM 4101418183. Saya akan menampilkan video praktik pembelajaran daring dengan model pembelajaran problem based learning pada materi rasio 2 besaran dengan satuan yang sama. SMP kelas 7 semester genap. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam Waalaikumsalam, selamat pagi Bu. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Tadi sebelum ini kalian pelajaran apa? IPS Bu. IPS loh. Ya. Untung nggak olahraga ya, jadi nggak capek. Kalau habis olahraga matematika, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, Ibu minta salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Silahkan Ketua Kelas. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih. Selanjutnya, Ibu akan mempresentasi kehadiran kalian. Jadi, silakan yang belum on-cam untuk on-cam. Dan yang berkendala sinyal bisa menyampaikan di grup WhatsApp, baik WA ke saya atau ke ketua kelas atau mengabari temannya. Yang pertama, Mbak Aulia Ayu. Hadir Bu. Eliana Putri. Hadir Bu. Melania Sinta. Hadir Bu. Nur Amalia. Hadir Bu. Baik, berarti hadir semua ya anak-anak. Bu. Tadi pagi Ibu sudah mengirim di Google Classroom, ada bahan ajar, soal, dan juga PPT. Anak-anak ada yang tahu hari ini kita akan belajar apa? Mengenai rasio 2 besaran Bu. Oh iya, benar. Benar Mbak Ayu, rasio 2 besaran. Berarti Mbak Ayu sudah membaca ya, sudah mempelajari bahan ajarnya ya. Nah, apakah PPT-nya sudah terlihat anak-anak? Sudah Bu. Sudah Bu. Nah, jadi benar yang dikatakan oleh Mbak Aulia Ayu tadi. Hari ini kita akan mempelajari bab rasio 2 besaran. Nah, dengan kompetensi dasarnya yaitu KD 3.7 dan 4.7. 3.7 menjelaskan rasio 2 besaran, satuannya sama dan berbeda. Dengan indikator pencapaiannya, diharapkan nanti siswa dapat membuat rasio 2 besaran dengan satuan yang sama dari masalah yang disajikan. Kemudian untuk KD 4.7 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan rasio 2 besaran, satuannya sama dan berbeda. Indikator pencapaiannya, karena kita hanya rasio 2 besaran dengan satuan yang sama, jadi diharapkan pada pertemuan kali ini, siswa dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan rasio 2 besaran dengan satuan yang sama. Begitu ya anak-anak.
Selanjutnya, sesuai dengan KD dan indikator tadi, diharapkan melalui model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning nanti, dan dengan pendekatan STEM, diharapkan nanti anak-anak dapat membuat dan menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan rasio dua besaran dengan satuan yang sama dengan tepat melalui diskusi kelompok dan presentasi. Jadi hari ini kita akan melakukan diskusi kelompok. Setelah itu kita melakukan presentasi dari hasil diskusi yang sudah dilakukan oleh kelompok tadi. Nah, selanjutnya gambar siapa ini anak-anak? Tulisannya Leonardo da Vinci, Bu. Iya, benar. Ada yang kenal nggak? Siapa sih Leonardo da Vinci itu? Penemu Fibonacci dan Golden Ratio. Iya, benar. Yaitu Leonardo da Vinci adalah ilmuwan yang menemukan barisan Fibonacci dan juga Golden Ratio. Sebelumnya ada yang pernah mendengar apa itu Fibonacci dan Golden Ratio? Halo anak-anak, Belum. apakah suara saya terdengar? Belum, Bu. Iya, Bu, terdengar. Nah, agar kita tahu apa itu bilangan Fibonacci dan Golden Ratio, kita simak video berikut. Guys, pernahkah kalian berpikir tentang bagaimana alam, semesta, manusia, tumbuhan, dan berbagai bentuk di dunia ini diciptakan dengan begitu indah? Apakah hal-hal tersebut muncul begitu adanya? Atau sebetulnya terdapat perhitungan yang menakjubkan di balik kejadian ini? Pikiran seperti itu sebetulnya telah banyak diamati oleh berbagai filsuf, ilmuwan, dan juga seniman sejak berabad-abad silam. Hingga saat ini banyak yang meyakini bahwa benang merah dari hal itu adalah sesuatu yang disebut sebagai bilangan rasio emas. Lalu apa itu rasio emas? Rasio emas atau golden ratio adalah sebuah bilangan irasional yaitu 1,61803398 dan seterusnya. Bilangan tersebut didapatkan dari rasio antara jumlah dua nilai terhadap nilai yang besar sama dengan rasio antara nilai besar terhadap nilai kecil. Kalau masih bingung, mari kita beri contoh pada sebuah persegi yang dibagi dua. Untuk mengetahui di mana perpotongan yang menghasilkan nilai rasio emas, kita memisalkan panjang A sama dengan 1, sedangkan panjang B adalah X dan bilangan rasio emas 1,61803398 tadi. Dengan memasukkan rumus rasio emas, maka panjang dari B adalah 0,618. Dengan begitu, bentuk yang kalian lihat ini adalah bentuk yang dihasilkan dari rasio emas, guys. Selain itu, nilai rasio emas juga akan didapatkan dari nilai deretan Fibonacci. Deret Fibonacci adalah sebuah deret matematika yang memiliki pola di mana sebuah bilangan diperoleh dari penjumlahan dua bilangan sebelumnya. Jika kalian membagi nilai deret Fibonacci dengan bilangan Fibonacci sebelumnya, maka pada urutan ke-10 nilainya akan mendekati bilangan irasional rasio emas yaitu 1,61803398 dan seterusnya ini, guys. Rasio emas telah banyak memikat cendekiawan matematika sejak era Pythagoras dan Euclides di zaman Yunani kuno. Leonardo da Vinci di abad pertengahan dan Johannes Kepler di zaman Renaissance, tokoh-tokoh itu telah banyak merenung tentang ajaibnya bilangan rasio emas. Dalam penerapannya, Parthenon yang merupakan kuil Yunani yang dibangun untuk Dewi Athena di abad 5 sebelum Masehi disebut-sebut dibuat dengan menggunakan rasio emas. Bangunan ini sering dikaitkan sebagai ciptaan manusia pertama yang memanfaatkan perhitungan rasio emas. Selanjutnya, berbagai karya seni terpopuler yang mungkin sudah pernah kalian lihat seperti lukisan Mona Lisa oleh Leonardo da Vinci, lukisan The Creation of Adam oleh Michelangelo dibuat menggunakan perhitungan rasio emas. Di alam semesta, banyak fisikawan percaya bahwa pola-pola yang terbentuk di tata surya kita memiliki kemiripan dengan bilangan rasio emas seperti ini, guys. Selain itu, patahan lempeng yang mengakibatkan terbentuknya benua Afrika sekilas juga terlihat seperti pola dari rasio emasnya. Nggak sampai di situ aja, kalau kita mengamati tumbuhan, beberapa polanya akan menunjukkan hubungan dengan rasio emas. Gimana nih menurut kalian?
Jika kita sudah melihat penerapan rasio emas dalam berbagai aspek, gak lengkap deh kalau nggak bahas tubuh kita sendiri yang ternyata memiliki kaitan erat dengan rasio emas ini. Konon katanya sih, wajah seseorang dikatakan ganteng atau cantik apabila pola wajah mereka sesuai dengan bentuk dari rasio emas. Bella Hadid disebut-sebut sebagai selebriti kelas dunia yang wajahnya sangat mirip dengan rasio emas ini, guys. Walaupun cantik itu relatif, tapi sepertinya rasio emas ini bisa jadi patokan untuk menentukan seseorang cantik menurut perhitungan matematis. Di era modern seperti sekarang, rasio emas banyak digunakan oleh para desainer sebagai salah satu acuan dalam pembuatan logo bagi klien-klien mereka, guys. Sebut aja logo-logo dari perusahaan besar seperti Apple, Pepsi, atau Twitter, desainernya disebut-sebut menggunakan rasio emas sebagai tumpuan dari desain mereka. Desain-desain lain seperti gambar ilustrasi, komponen antarmuka pengguna website atau mobile yang kita lihat sehari-hari, beberapa tekniknya dibuat dengan perhitungan dari rasio emas. Pantas pada proporsional gitu ya, gengs. Nah guys, itulah tadi penjelasan tentang rasio emas dan mengapa angka 1,6, 1,8, dan seterusnya memiliki keunikan di baliknya. Kira-kira Peanut Gengs ada yang memanfaatkan bilangan rasio emas di kehidupan sehari-hari nggak ya? Komen di bawah ya guys. Nah, setelah melihat dari cuplikan video tadi, Ibu mau tahu nih tanggapan dari anak-anak bagaimana? Melania, bagaimana Di tanggapan? video tadi disebutkan kalau bilangan rasio emas adalah bilangan irasional. Nilainya itu 1,618 dan seterusnya. Iya, benar. Tadi sudah diketahui adalah bilangan golden ratio itu nilainya 1,618 sekian itu ya. Dia juga berkaitan erat dengan bilangan Fibonacci, di mana setelah urutan ke-10, ternyata jika bilangan Fibonacci dibagi dengan bilangan sebelumnya, dia menghasilkan rasio yang sama, yaitu 1,618 sekian. Selanjutnya ada yang mau memberi tanggapan lagi? Eliana mungkin? Iya, Bu. Saya malah baru tahu, Bu, ternyata di kehidupan di sekitar kita itu memiliki keunikan, yaitu memiliki rasio yang sama, atau tadi di video itu disebutkan golden ratio. Iya, benar sekali. Jadi, ternyata matematika itu bukan hanya untuk kita pelajari di sekolah ya, ternyata matematika itu ada di setiap kehidupan kita. Contohnya tadi penerapan golden ratio itu untuk membuat desain grafis, terus ada kelopak bunga yang dia membentuk bilangan Fibonacci, dan banyak lainnya. Nah, selanjutnya contoh penerapan rasio dua besaran. Yang pertama ada kecepatan. Satuan kecepatan ada yang tahu? Aulia Ayu? Meter per sekon, Bu. Iya, meter per sekon. Atau yang lain? Selain meter per sekon? Ada kilometer per jam. Nah, kemudian contoh yang kedua, peta. Peta ini yang dimaksud adalah skala. Biasanya di bagian pojok peta itu kan ada tulisan skalanya. 1/1 juta atau 1/500.000. Nah, tadi sebelum pelajaran matematika kan kalian mempelajari IPS ya, dan tentunya kan ada peta ya. Kalau di peta bertuliskan skala 1/500, itu artinya apa, Mbak Nur Amalia? Sepemahaman saya berarti itu perbandingan antara jaraknya, Bu. Jadi 1/500 berarti jarak 1 cm itu sama dengan 500 km di kenyataannya. Iya, benar. Jadi skala itu perbandingan dari jarak sebenarnya dibanding dengan jarak pada peta. Contoh yang ketiga adalah kurs. Ada yang tahu $1 itu sama dengan berapa ribu rupiah sekarang? Tidak tahu, Bu.
Tadi Ibu habis ngecek di Google, $1 itu sekarang tuh saat ini tuh 14.500. Jadi kursnya $1 itu sama dengan 14.500. Atau perbandingannya 1:14.500. Wah, besar sekali ya perbandingannya. Nah, contoh yang terakhir ini adalah contoh penerapannya yaitu pada desain grafis. Ini ada logo Google, kemudian Twitter yang sekarang pasti banyak yang memakai Twitter ya. Terus ada Apple, Pepsi. Ternyata mereka itu menggunakan golden ratio sehingga logonya terlihat proporsional dan enak dipandang mata gitu, pas penempatannya. Nah, pada perbandingan rasio dua besaran ini ada 4 subbab, yaitu perbandingan dua besaran dengan satuan sama, perbandingan dua besaran dengan satuan berbeda, dan perbandingan senilai, serta perbandingan berbalik nilai. Namun pada pertemuan kali ini kita hanya akan membahas bab perbandingan dua besaran dengan satuan yang sama. Berikut ada 4 contoh A, B, C, D. Manakah yang termasuk perbandingan? Saya mau bertanya kepada Mbak Aulia Ayu. Mbak Aulia Yang Ayu. A dan B, Bu. Yang A dan B. Satu anak lagi. Mbak Eliana, kira-kira yang merupakan perbandingan yang mana saja? A, B, C, Bu. Ya, iya benar Mbak Eliana tadi yang A, B, dan C. Kalau yang D ini bukan ya. Nah, dari ketiga contoh ini, kita bisa mengetahui cara menyatakan perbandingan berarti ada 3, yaitu apa saja? Cara minta pertama, pecahan A per B, misalnya 1/4, 2/5, 3/6, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, dua bilangan yang dipisahkan oleh titik 2, misalnya ini 1:4 atau 2:5, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, dua bilangan yang dipisahkan oleh kata dari, misalnya 1/4. Contohnya ini tadi yang C, 7 dari 30 siswa menyukai olahraga basket. Atau kalau dinyatakan menjadi pecahan bagaimana ya, Mbak Melania? Mungkin 7/30. Iya, Bu. Iya, benar. Nggak apa-apa, nggak usah ragu. Kalau ditanya, dijawab saja. Masalah benar salah itu belakangan. Kalau salah dibetulkan, kalau benar ya bisa dapat poin plus bagi penilaian kita hari ini. Gitu ya anak-anak. Baik, Bu. Nah, selanjutnya perbandingan dua besaran dengan satuan sama. Apa sih yang dimaksud dengan perbandingan dua besaran dengan satuan sama? Perbandingan dua besaran satuannya sama, yaitu perbandingan dengan besaran dan satuannya sama. Nah, sebelumnya, apakah besaran dan satuan itu sama? Jika tidak, apa perbedaan besaran dan satuan? Mbak Aulia Ayu, Ya, sama, Bu. menurut Mbak Aulia Ayu sama ya. Kalau Mbak Melania, setuju dengan jawaban Mbak Aulia Ayu? Setuju, Bu. Yang lain setuju semua apa ada yang berbeda? Setuju, Bu. Dari pernyataan ini, Andi memiliki tinggi badan 170 cm. Yang dimaksud besaran yang mana? Seratus 170.
Kalau yang satuan, sentimeter. Apa kebalik, Bu? bisa dicatat besaran adalah sesuatu yang dapat diukur, memiliki nilai dan satuan. Pada pernyataan ini, Andi memiliki tinggi badan 170 cm. Besarannya adalah tinggi, nilainya adalah 170, dan satuannya adalah cm. Nah, besaran juga ada dua, besaran pokok dan besaran turunan. Nah, kali ini kita belajar besaran pokok dulu. Ini, untuk yang pertama, besaran panjang satuannya meter, besaran massa satuannya kilogram, besaran waktu satuannya second, besaran kuat arus ampere, suhu itu Celcius, jumlah zat itu mol, intensitas cahaya itu kandela. Selanjutnya, perhatikan gambar berikut. Ini ada dua pohon kelapa sawit ya ini ya, pohon A dan pohon B. Apakah gambarnya terlihat jelas anak-anak? Iya, Bu, terlihat jelas. Baik, di sini ada 3 pertanyaan. Yang pertama, pada gambar tersebut, pohon manakah yang paling tinggi? Yang mana yang paling tinggi anak-anak? B, Bu. Pohon B. Kemudian pohon yang paling rendah? Pohon A, Bu. A. Ya, dari gambar ini, dari gambar terlihat lebih tinggi yang B dan lebih rendah yang A ya. Kemudian diperkuat lagi dengan diketahui tingginya di sini 400 cm dan 100 cm. Jelas lebih besar 400 daripada 100, jadi lebih tinggi B daripada A. Sekarang untuk yang pertanyaan ketiga, berapakah perbandingan yang paling sederhana antara tinggi pohon sawit A dan tinggi pohon sawit B? Bagaimana caranya anak-anak? Ada yang sudah tahu? 100 banding 400. 1 banding 4, Bu. Ya, benar sekali. Jadi, cara mencari perbandingannya adalah kita tulis dulu apa yang akan dibandingkan, yaitu tinggi pohon sawit A dibanding tinggi pohon sawit B. Tinggi pohon sawit A diketahui 100 cm dan tinggi pohon sawit B diketahui 400 cm. Satuannya sudah sama-sama cm ya. Setelah itu, satuannya dihilangkan menjadi 100 banding 400. Kemudian dibuat ke bilangan yang paling sederhana, sama-sama dibagi 100 sehingga diperoleh perbandingannya adalah 1 banding 4. Contoh soal yang kedua, diketahui tinggi badan Maria adalah 160 cm dan tinggi badan Alvin adalah 1,4 meter. Tentukan perbandingan tinggi badan Maria dengan Alvin. Nah, untuk kali ini, satuannya berbeda yaitu cm dan meter. Nah, untuk mencari perbandingannya, kita harus menyamakan dulu satuannya. Diketahui tinggi badan Maria 160 cm dan tinggi badan Alvin 1,4 meter. Sehingga dituliskan tinggi badan Maria banding tinggi badan Alvin sama dengan 160 cm dibanding 1,4 meter. Nah, karena satuannya berbeda, kita jadikan ke satuan yang sama dulu. Meter kita buat ke sentimeter. 1,4 meter jika dibuat ke sentimeter dapat berapa, Mbak Melania? 140, Bu. 140 cm benar. Jadi diperoleh 160 cm dibanding 140 cm. Satuannya dihilangkan menjadi 160 banding 40. Disederhanakan diperoleh 8 banding 7. Jadi, perbandingan tinggi badan Maria dengan Alvin adalah 8 banding 7. Demikian cara untuk menyelesaikan permasalahan terkait perbandingan dua besaran dengan satuan yang sama. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Belum ada, Bu. Belum ada. Baik, berarti sudah paham semua ya? Insya Allah paham, Bu. Ibu sudah membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Bisa dicek di Google Classroom maupun WhatsApp Group ya. Setelah itu,
kalian membuat WhatsApp group atau Line atau sosial media lainnya untuk berdiskusi LKPD yang sudah Ibu berikan. Sebentar Ibu share dulu LKPD-nya ya. Ini LKPD-nya. Di sini ada 3 soal. Soal 1 terdiri dari 2 subsoal, yaitu A dan B, kemudian soal nomor 2, dan soal nomor 3. Nanti kalian akan Ibu beri waktu selama 30 menit untuk berdiskusi secara kelompok. Oh iya, jangan lupa nanti Ibu dimasukkan ke dalam grup WhatsApp-nya ya. Jadi nanti Ibu dapat memantau kegiatan diskusi kalian selama 30 menit itu, atau ada yang butuh bantuan juga Ibu bisa membantu secara langsung. Atau mungkin WA Ibu juga bisa. Jadi setelah 30 menit kita kembali ke Google Meet untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Kemudian, sebagai referensi untuk mengerjakan soal diskusi, anak-anak dapat membuka bahan ajar yang sudah Ibu kirim ke Google Classroom. Ada yang ingin ditanyakan tentang tugasnya anak-anak? Sudah jelas semua? Jelas insya Allah, Bu. Baik, kalau sudah jelas, silakan untuk dilaksanakan. Saya izin live dulu ya. Saya persilakan dulu, ada yang mau mengajukan diri untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan. Kelompok berapa yang mau maju? Izin, Bu, kelompoknya Ayo sama Meli, Bu. Oh iya, silakan Mbak Nur Amalia. Baik, Bu. Izin share screen ya, Bu. Iya, silakan. Suara saya sudah masuk, teman-teman? Sudah. Udah Mbak. Silakan bisa dimulai presentasinya. Ya, baik, Bu. Nah, ini lembar kerja hasil dari diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Nur Amalia dan teman saya Aulia Ayu, nomor absen 19 dan 2 dari kelas 7A, tentang rasio 2 baris. Nah, ini tujuan, petunjuk pengerjaan. Nah, ini. Nah, langsung aja ya, Bu. Iya, silakan Mbak. Nah, di sini itu nomor 1 itu ada tabel tentang tinggi dan diameter pohon-pohon khas di Indonesia. Ada damar, ulin, kayu hitam, gahara, ramai. Nah, di sini tuh damar itu tingginya 65 meter, diameternya itu 150 cm. Terus ulin 50 meter, diameternya itu 120 cm. Kayu hitam itu tingginya 40 meter, diameternya 100 cm. Gahara tingginya 40 meter, diameternya 60 cm. Dan raman itu tingginya 40 meter, diameternya. Ramin, ya Bu, maaf Bu, salah baca. Ramin itu tingginya 40 meter, diameternya 20 cm. Nah, pertanyaannya A, Anton mengatakan bahwa rasio diameter ramin terhadap diameter ulin adalah 1:6. Apakah pertanyaan Anton benar? Dan jelaskan. Nah, menurut kelompok kami itu benar, karena jika dihitung diameter ramin, pohon ramin itu dibanding diameter ulin, itu sama dengan 20 banding 120. Nah, karena sudah sama satuannya, jadi tinggal disederhanakan, jadi 1:6, jadi benar. Terus yang B, Leni mengatakan bahwa keliling ulin sekitar 3/4 kali keliling damar. Apakah benar? Jelaskan. Nah, menurut kelompok kami itu salah, karena kalau dihitung,
ulin itu mempunyai keliling 376,8 cm, sedangkan damar itu mempunyai keliling 471 cm. Nah, keliling kedua pohon ini langsung kita bandingkan. Nah, setelah dibandingkan ternyata hasilnya itu 4:5. Jadi keliling ulin itu 4/5 kali dari keliling damar. Jadi pernyataan Leni itu salah. Terus yang kedua, dalam sebuah jamuan makan ada meja besar yang menampung 100 orang tamu. Tersedia 4 telur dadar di atas meja tersebut. Sementara ada pula sebuah meja kecil yang menampung 8 orang tamu dan tersaji 3 telur dadar. Jika telur dadar dibagi rata untuk setiap orang, berdasarkan meja tempat duduk, apakah tamu yang duduk di meja kecil mendapatkan bagian yang sama dengan tamu yang duduk di meja besar? Jelaskan alasannya. Nah, di sini karena telur dibagi rata untuk setiap siswa di meja, maka yang A, pertama-tama kita setiap siswa di meja besar itu mendapat telur dadar sebanyak 2/5 bagian diperoleh dari telur dadar dibanding tamunya. Berarti 4 dibanding 10, 2 banding 5, berarti 2/5. Nah, setiap siswa di meja kecil mendapatkan telur dadarnya itu 3/8 bagian. Itu berasal dari perhitungan telur dadarnya dibanding tamu atau 3 dibanding 8. Nah, hasilnya 3/8 kan. Karena hasilnya 3/8 itu tidak sama 4/10, maka tamu yang duduk di meja kecil mendapatkan bagian yang berbeda dengan tamu yang duduk di meja besar. Nah, nomor 3 nanti dibacakan oleh sahabat saya, Mbak Aulia Ayu. Baik, saya lanjutkan. Untuk yang nomor 3, Tika akan membuat es jeruk, dan dia membuatnya dengan mencampur air putih dan perasan air jeruk. Untuk menentukan minuman yang enak, Tika menetapkan beberapa campuran untuk dicoba. Semakin tinggi presentasi kadar jeruk dalam minuman, maka semakin kuat rasa jeruknya. Untuk yang campuran A, 12 perasan jeruk dan 3 gelas air putih. Untuk campuran B, 15 perasan jeruk dan 9 gelas air putih. Campuran C, 1 gelas perasan jeruk dan 2 gelas air putih. Dan campuran D, 3 gelas perasan jeruk dan 5 gelas air putih. Campuran manakah yang rasa jeruknya paling kuat? Jelaskan alasan kalian. Nah, menurut kelompok kami, untuk menghitungnya, yang pertama, campuran A, perasan jeruk sama dengan 2/3 dikali 100% sama dengan 66,6%. Untuk yang campuran B, persentase jeruknya 5/9 dikali 100% sama dengan 75,5%. Untuk yang campuran C, presentasi jeruk sama dengan 1/2 dikali 100% sama dengan 50%. Dan yang terakhir campuran D, presentasi jeruknya 3/5 dikali 100% sama dengan 60%. Jadi campuran yang rasa jeruknya paling kuat adalah campuran B karena presentasinya paling besar yaitu 75,5%. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau menanggapi? Silakan bagi teman yang lain yang ingin menanggapi kelompok 1 ya. Mohon maaf Bu, saya ingin menyanggah. Iya, silakan Mbak Eliana. Maaf, suaranya pelan sekali ya. Ya Bu. Menurut saya dan kelompok saya, perhitungan campuran B itu salah. Nah, berdasarkan perhitungan dari kelompok saya, persentase jeruk untuk campuran B yaitu 5 dibagi 9 dikali 100% itu hasilnya 55,5%. Nah, jadi untuk kesimpulannya, campuran yang rasa jeruknya paling kuat adalah campuran A karena persentasenya paling besar. Nah, itu menurut saya dan kelompok saya, Bu. Baik, terima kasih. Sebelumnya kita beri aplaus dulu untuk kelompok 2 dan yang sudah menanggapi. Kita bahas dari yang nomor 1 dulu ya. Bisa scroll ke atas, Mbak. Nah, yang nomor 1A. Anton mengatakan bahwa rasio diameter ramin dan diameter ulin adalah 1/6. Apakah pernyataan Anton benar? Jelaskan. Iya, jawabannya benar, yaitu diameter raminnya diketahui 20 cm dan diameter ulinnya 120 cm. Karena satunya sudah sama, jadi tinggal disederhanakan, jadi 1/6. Lanjut ke bawah, Mbak. Yang B, Leni mengatakan bahwa keliling ulin sekitar 3/4 kali keliling damar. Apakah benar? Jelaskan. Jawabannya, ya salah. Karena yang benar adalah keliling ulin 4/5 kali dari keliling damar. Sebelum mencari perbandingannya, kita mencari dulu keliling ulinnya. Diketahui diperoleh 376,8, kemudian keliling damarnya 471.
Kemudian dicari perbandingannya, diperoleh 4:5, sehingga keliling ulin 4/5 kali dari keliling damar. Lanjut yang nomor 2. Nah, di situ ada sebuah jamuan makan, ada meja besar dan meja kecil. Ya. Meja besar itu 10 orang tamu dan 4 telur dadar, meja kecil 8 tamu dan 3 telur dadar. Nah, jadi di sini sekali lagi jawabannya ini sudah benar ya, dari yang A, B, sampai C. Tapi saya ingin memberi tambahan, yaitu pada bagian yang telur dadar dibanding tamu. Di sini kita bukan membandingkan benda ya, tapi kita membandingkan satuannya, besaran dan satuannya. Jadi diberi tambahan lagi ya Mbak Nur Amalia, banyak telur dadar dibanding banyak tamu, sama dengan 4:10. Banding yang B itu juga, yang meja kecil itu juga banyak telur dadar dibanding banyak tamu, sama dengan 3:8 gitu ya. Kemudian 3/8 itu tidak sama dengan 4/10, jadi tamu yang duduk di meja kecil mendapat bagian yang berbeda dengan tamu yang duduk di meja besar. Nah, kira-kira tamu yang duduk di sebelah meja mana yang mendapatkan bagian yang lebih besar, anak-anak? Mbak Mela? Bisa menjawab, Bu. Iya, silakan Mbak Meli. Sepertinya yang meja besar. Karena jika itu yang bawah itu disamakan 80, jadinya itu yang atas 30/80 dan banding 36/80. Jadi besaran yang itu meja besar. 32. Iya, 32/80 ya. Iya, benar Mbak Nur Amalia tadi. Jadi yang mendapatkan bagian yang lebih besar adalah tamu yang duduk di meja besar. Karena jika disamakan penyebut tadi, penyebutnya dibuat 80, untuk yang meja kecil menjadi 30/80 dan yang meja besar menjadi 32/80. Jadi yang lebih besar adalah bagian yang meja besar. Kemudian yang nomor 3. Nah, ini tadi yang terdapat perbedaan jawaban ya. Nah, untuk mencari jeruk yang paling kuat tadi, ke atas sedikit Mbak. Ke atas sedikit lagi. Ya, stop. Nah, tadi di WhatsApp grup ada yang bertanya soal nomor 3 itu bagaimana caranya, ada yang banyak yang kebingungan. Di sini kan tertulis semakin tinggi persentase kadar jeruk dalam minuman, maka semakin kuat rasa jeruknya. Jadi kita mencari nilai persentase jeruknya dulu. Betul, ini kelompok 2. Campuran A, ini harusnya persentase ya, bukan perasan jeruk ya. Persentase jeruknya 2/3 kali 166. Kemudian yang B, persentase jeruknya 5/9 kali 100%. Pertemuan hari ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang perbandingan dua besaran dengan satuan yang berbeda. Nanti Ibu akan upload bahan ajar dan LKPD-nya ke Google Classroom, bisa dicek untuk dipelajari ya. Tidak terasa kita sudah sampai ke akhir pembelajaran ya anak-anak. Nah, bagaimana pesan-kesan tentang pembelajaran hari ini? Apakah kalian merasa senang? Senang. Senang, Bu. Apakah pembelajaran hari ini menarik atau membosankan? Menarik, Bu. Tadi yang mengatakan menarik siapa? Mbak Nur Amalia ya? Iya, Bu. Apa yang membuat Mbak Nur Amalia menarik dengan pembelajaran hari ini? Ya, dari pembelajaran ini kita tahu bahwa sebenarnya itu dari alam aja kita bisa belajar matematik gitu, Bu. Iya, jadi benar sekali. Matematika itu banyak sekali manfaatnya untuk kehidupan kita. Jadi hanya untuk mendapatkan nilai yang bagus di raport, tapi matematika juga banyak sekali penerapannya. Contohnya tadi, golden ratio. Jadi untuk anak-anak yang suka menggambar atau suka desain grafis, bisa itu memanfaatkan golden ratio, sehingga gambarnya lebih ideal dan proporsional, bisa tampak seperti nyata gitu ya. Iya, Bu. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu mau bertanya ke beberapa murid ya. Apa saja kesimpulan yang didapat dari pembelajaran hari ini? Dari Mbak Melania.
Cara menyatakan pecahan ada 3, Bu. Yang pertama pecahan, lalu 2 bilangannya dipisah oleh titik 2, lalu ada 2 bilangan yang dipisah dengan kata dari. Iya, benar. Ada yang mau menambahkan lagi? Mbak Eliana? Tidak. Mbak Aulia Ayu? Mengenai perbedaan besaran dan satuan. Kalau besaran itu adalah sesuatu yang dapat diukur, memiliki nilai dan satuan. Tadi yang disampaikan oleh Melania dan Aulia Ayu tadi baru kesimpulan tentang yang pertama tadi ya, sebelum perbandingan 2 besaran dengan satuan yang sama. Terkait perbandingan 2 besaran dengan satuan yang sama, ada yang mau menyimpulkan? Saya, Bu. Yang saya tangkap itu perbandingan 2 besaran dengan satuan yang sama adalah perbandingan apabila ada 2 besaran yang memiliki satuan yang sama. Ya, besaran dan satuan yang sama ya. Tidak hanya satuan yang sama, tapi besarannya juga sama. Panjang sama panjang, tinggi sama tinggi, sentimeter sama sentimeter, dan seterusnya. Ada yang mau menambahkan lagi? Oh, bagaimana Mbak Nur Amalia? Oh ya, Bu, berarti saya salah tadi. Berarti harus besarannya sama ya, Bu? Ya, besaran besarannya harus sama. Ya. Ada yang mau menambahkan Baik, Bu, lagi? terima kasih. Ya. Ada yang mau menambahkan lagi? Saya, Bu. Iya, silakan Mbak Aulia Ayu. Jadi untuk menentukan suatu perbandingan itu harus diperhatikan. Ulangi. Untuk menentukan suatu perbandingan harus dipastikan keduanya memiliki besaran yang sama. Dan jika belum sama, besarannya harus disamakan terlebih dahulu. Iya, benar sekali yang sudah disampaikan teman-teman kalian tadi ya. Saya rasa kesimpulannya sudah cukup. Tidak ada yang perlu ditambahkan. Untuk latihan di rumah, silakan anak-anak mengerjakan soal latihan yang ada di bahan ajar. Waktu pengerjaannya 1 minggu, silakan. Setelah itu diupload ke Google Classroom ya. Tugasnya ini secara individu. Boleh dikerjakan secara kelompok, tapi mengumpulkannya tetap secara individu. Ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas semua? Sudah, Bu. Baik, sebelum akhiri pembelajaran pada siang hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Untuk mengakhiri pertemuan pembelajaran kali ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih. Selalu dijaga kesehatannya ya anak-anak, makan makanan yang bergizi, kemudian berolahraga, dan selalu mentaati protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Selalu memakai masker, sering mencuci tangan, menjaga jarak, dan mengurangi mobilitas. Jadi keluar rumah hanya untuk setelahnya saja, tidak usah nongkrong-nongkrong dulu, tidak usah main-main dulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Sekian dari Ibu, sekian pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Alhamdulillah. Demikian video dari saya. Semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.